Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas mengenai inovasi digitalisasi literasi wakaf uang, ya. Kenapa ini penting untuk kita bahas dalam satu sesi tersendiri? Karena kita tahu concern dari negara kita tentunya dalam pengembangan wakaf, khususnya wakaf uang itu sendiri, harus didukung penuh oleh semakin membaiknya literasi wakaf uang. Nah, supaya cukup signifikan ya bagaimana literasi wakaf uang itu terakselerasi dengan baik, ya khususnya di 2022 ini perlu juga didukung oleh support system yang tentu sangat memadai, yaitu dari sisi atau dari aspek digitalisasi. Nah, tentu dari semuanya ini sangat bergantung bagaimana inovasi yang ada. Itulah kenapa sesi ini mengangkat topik inovasi, digitalisasi, literasi, wakaf uang. Oke. Ya, nanti saudara juga bisa cek ya di slide yang ditayangkan bahwa kita tidak bosan-bosan gitu loh menyampaikan perkembangan wakaf uang masih menjadi challenging gitu ya untuk kita. Karena apa ya? Tentu karena based on data, based on fakta, perkembangannya belum cukup signifikan ya, dibandingkan dengan potensi yang ada. Nah, oleh karena itu dengan dukungan regulasi yang sudah lengkap gitu ya, undang-undangnya dan seterusnya, dengan kebijakan yang juga sudah semakin memadai ya oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan telah muncul berbagai macam stakeholder yang semuanya bergabung dalam satu ekosistem ya, ekonomi dan keuangan syariah, di mana wakaf memiliki posisi penting atau posisi strategis di situ, dan itu saudara bisa lihat di roadmap KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, sekali lagi, masalah literasi, masalah partisipasi masyarakat masih sangat minim atau masih sangat rendah. Terbukti dari kurangnya informasi dan juga kurangnya daya promo ya atau promosi, sehingga literasi yang rendah ini secara langsung atau tidak langsung menyebabkan partisipasi masyarakat dalam donate ya berwakaf itu juga menjadi rendah. Nah, sekarang perlu kita cermati bahwa based on data, rasio ketergantungan Indonesia sejak tahun 2015 sebesar 49,20%, yang secara tidak langsung memiliki makna persentase jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 67,02% dari jumlah penduduk keseluruhan. Nah, selanjutnya, jika persentase jumlah penduduk usia produktif ini dikaitkan dengan persentase generasi milenial di tahun 2017, karena literasi wakaf uang untuk serangkaian topik MOOC ini menyasar ke generasi milenial yang sebesar 33,75% dari jumlah penduduk keseluruhan. Nah, maknanya sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk ini kan tergolong signifikan cukup tinggi, karena sekitar 50,36% dari jumlah penduduk usia produktif pada dasarnya merupakan generasi milenial ya, dengan asumsi rasio ketergantungan ya 2015 dan 2017 juga masih sama. Nah, saudara-saudara sekalian, kita coba review sedikit lagi apa sih karakteristik dari generasi milenial, supaya nanti ketika kita menyasar inovasi digitalisasi literasi wakaf itu jadi tepat. Kita perlu ingat bahwa milenial itu lebih percaya user generate content daripada informasi searah. Nah, itu jelas ya menjadi kriteria utama dari generasi milenial. Kemudian milenial lebih memilih device berupa ponsel lah ya daripada pilihan yang lain. Kemudian milenial pasti punya sosmed, bahkan sudah
memposisikan dirinya wajib punya sosmed. Kemudian milenial kurang suka membaca yang secara konvensional. Jadi kalau standarnya membaca informasi secara konvensional pasti akan ditinggal. Kemudian milenial cenderung tidak loyal, namun bekerja efektif, ya. Cenderung melakukan transaksi ya secara cashless. Jadi digitalisasi itu menjadi penting karena unsur cashless ini paling diminati deh ya. Lalu memanfaatkan teknologi informasi itu jelas ya, dan cenderung lebih konsumtif sebenarnya generasi sekarang kan, dan lain-lain. Jadi itulah sebagian besar karakteristik dari generasi milenial. Nah, begitu pula di daerah-daerah seperti di DKI Jakarta ya, ada pengukuran-pengukuran yang dikembangkan oleh Puskesbasnas yang bahwa tingkat pemahaman terhadap wakaf ya, ini kalau kita bicara indeks literasi wakaf itu masih cukup rendah di angka 36,71. Jadi itu adalah angka indeks literasi wakaf khususnya di DKI Jakarta. Padahal kita lihat potret DKI Jakarta adalah representatif di mana generasi milenial yang terliterate ya, teredukasi itu lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu, inovasi-inovasi, sosialisasi, literasi based on digital menjadi sangat penting. Step pertama yang paling mudah adalah optimize sosial media, gitu ya, perlu dioptimalkan. Contoh begini, kalau misalnya kita klik satu nazir ya atau lembaga pengelola wakaf, kemudian di situ muncul situs donate gitu, kemudian ketika klik donate hanya sedikit identitas yang perlu diisi, tidak perlu banyak-banyak, kemudian melakukan transaksi saat itu juga, dan notifikasi informasi bahwa berdonasi wakaf telah selesai langsung bisa diterima via SMS atau via WhatsApp. Dan tidak lupa ketika membacakan akad ya berdonasi wakaf itu bisa dipandu oleh artificial intelligence gitu ya mungkin, atau semacam robotik yang itu bisa ditautkan dari sosmed. Ini salah satu contoh ya inovasi yang bisa di-create untuk meningkatkan literasi wakaf uang based on digital. Tidak hanya soal bagaimana donate, tapi soal pengetahuan ya segala macam informasi yang very user friendly bisa didapatkan di dalam konten-konten sosmed secara menarik dan tentu juga based on digital. Nah, dan juga konten-konten yang lain berupa audio, video, podcast, dan sebagainya. Nah, coba bisa kita tengok adanya platform digital yang memudahkan masyarakat mendapatkan well information tentang wakaf ya. Bisa cek di jadiberkah.id. Di situ jelas ada berbagai macam fitur yang sangat lengkap ya, mulai dari zakat, infak, wakaf, juga berbagai macam artikel. Di situ tagline-nya sudah sangat menarik, wakafmu, investasi akhiratmu, kekalkan harta, meraih berkah. Nah, kadang pemilihan tagline ini menjadi penting dan nanti secara real time itu bisa diperbaharui gitu. Itu merupakan sedikit sentuhan berbagai macam bentuk inovasi, digitalisasi literasi wakaf uang. Dan di dalamnya kita temui ada berbagai macam hal yang sangat informatif dan praktis gitu ya, sangat sederhana tapi fully information. Jadi wakaf uang ini dikelola secara produktif pada apa saja gitu ya, dan kemudian programnya apa, lalu projectnya apa, dan seterusnya. Ini divisualkan juga dalam gambar-gambar yang sangat menarik. Kemudian inovasi digital wakaf melalui mobile banking. Nah, siapa sih generasi milenial yang nggak punya mobile banking ya di device-nya? Nah, di situ kita bisa menginformasikan literasi tentang wakaf uang
di fitur-fitur yang disediakan. Seperti contohnya ini di Bank Syariah Indonesia. Di situ ada berbagi strip Ziswaf, ada kalkulatornya, kemudian ada petunjuk donasinya dan seterusnya. Jadi sangat sangat memudahkan, dan saya rasa kemudahan-kemudahan seperti ini semakin mudah tapi tidak mengurangi esensi atau substansi dari bagaimana berwakaf uang bagi generasi milenial khususnya. Ini sangat membantu bagi sebagian besar ya masyarakat khususnya di usia milenial tersebut untuk kemudian tergerakkan berwakaf uang. Nah, actionnya kan di situ ya. Jadi awareness dulu, kemudian terliterate, lalu action to donate. Tapi semuanya ini dikemas harus berbasis digital. Tapi berbasis digital pun itu tidak cukup, maka perlu ada sentuhan-sentuhan inovasi dan kreasi tentunya. Oke, itu saja sebagai overview untuk materi sore hari ini, dan jangan lupa nanti di sesi berikutnya kita juga akan berdiskusi bersama salah satu akademisi dan praktisi dari Nazir Universitas Airlangga yang nantinya akan mencontohkan bagaimana praktek berwakaf uang secara digital. Nah, inovasinya sudah sejauh apa? Kalau yang tadi saya jelaskan itu dalam rangka untuk meningkatkan literasi wakaf uang bagi generasi milenial based on digital. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo berwakaf karena ini merupakan sedekah jariah, investasi akhiratmu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.